Halo semuanya, saya Abdul Alim. Pada video kali ini kita akan belajar tentang box model di CSS. Nah, di sini saya udah ngasih beberapa properti. Jadi sebelumnya kita sebenarnya udah belajar ya properti border, terus ada margin, ada padding. Tapi kenapa kita perlu belajar box model? Oke, di sini saya udah siapin ilustrasinya ya. Ini saya dapat dari internet. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini ada margin, terus ada border, ada padding. Saya ketinggalan padding kayaknya ya. Sebentar, saya lupa nulis padding. Oh, udah masuk ya. Ada padding ya. Terus kayak kalau teman-teman lihat di bagian ini ya, 794 160 ini tuh apa sih sebenarnya? Ini namanya adalah width, ini height yang sebelah kanan. Jadi ini lebarnya, ini tingginya. Terus ada padding, terus ada border. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman udah pernah lihat gitu ya. Kalau teman-teman buka inspect elemen, nah ini sebelah kanan nih, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini ada nih sebelah kanan ujung ini, cuma saya nggak tahu bisa dibesarin atau enggak ya gambarnya. Kan setidaknya teman-teman bisa lihat ya. Ini pun dia udah nulis gitu. Dia punya margin, punya border, terus dia punya apa namanya padding gitu ya. Terus dia punya isinya gitu ya. Isinya di sini punya height sama apa namanya width, width sama height. Jadi box model ini kenapa penting? Karena setiap elemen itu pasti punya box model, teman-teman. Even itu misalnya tag-nya image misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya tag image di sini, itu pasti dia tetap punya box model. Yang single maksud saya sih. IMG, karena kita udah punya image yang ini, kita pakai yang sunset JPG aja ya. SRC, ZJPG. Nah ini kan single tag ya. Image ini single tag. Nah, kalau teman-teman refresh, dia ada ya. Nah, ini kita kayaknya kasih fix aja, pakai inline ya. Style, width-nya 500 pixel dulu aja. Oke, refresh biar kelihatan tujuannya. Oke, nah beda ya, yang ini background, yang ini. Nah, even image juga, dia itu pasti punya yang namanya box model. Oke, ini kita buka lagi. Jadi, bisa teman-teman lihat ya. Nah, image pun punya dia box model. Punya ini kebetulan tadi kan kita width-nya udah fix ya. Width-nya di-fix-kan, dia ada padding dan lain sebagainya. Ini semua punya. Oke, kita mulai dari sebenarnya paling gampang kita ngerjainnya di bagian yang ada paragraf biar kelihatan. Jadi ini ada paragraf kan ya, text purple. Nah, kalau misal kita isi bordernya ini kebetulan dia udah 1 pixel sebenarnya solid, cuman dibalikin ke sini jadi 0,800 ya, tapi nggak apa-apa lah. Ini dari sananya. Nah, kalau kita kasih 1 emang tetap segitu sih. Nah, kita kasih 2 hasilnya gimana? Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia jadi 2 pixel lebih tebal atasnya. Mungkin nggak terlalu kelihatan. Kalau pengen lebih kelihatan, biasanya yang gede sih, 20 misalnya. Nah, tebal banget ya atasnya teman-teman ya. Terus sebelah kirinya teman-teman kasih border 20. Nah, nggak terlalu kelihatan. Kelihatan, sorry. Terus teman-teman cek lagi yang sebelah kanan 20. Nah, ini bordernya. Jadi kan dia ada border. Terus ini padding apa? Padding itu jarak antara tag-nya ya. Jadi tag utamanya dia pasti udah punya punya ukurannya sendiri gitu ya. Tergantung teman-teman ngesetnya seperti apa. Kalau ngesetnya pakai width-nya nggak di set, ini kan nggak di set kebetulan ya. Gitu ya. Jadi dia apa namanya? Width-nya ngikutin sejumlah layar nih. Jadi dia ngikutin layar nih. Oke. Nah, kalau kita kasih padding paling normal biasanya dikasih pixel sedikit. Nah, teman-teman bisa lihat ada jarak di sini. Jadi biasanya kalau kita sorot pakai inspect itu kelihatan di sini. Oke, saya coba refresh lagi. Kita akan coba lebih mendalam menggunakan box model. Di text purple kita akan kasih yang namanya padding. Misalnya 10 pixel paling umum sih biasanya. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia jadi agak ke tengah sedikit karena sebenarnya si box modelnya udah diisi itu. Masing-masing 10 pixel, 10 pixel ada jarak.
Nah, itu yang teman-teman mungkin sering perhatikan kalau teman-teman baca artikel gitu ya di web, itu biasanya kan tetap nggak langsung kayak barusan ya. Jadi ini kalau misalnya saya ilangin lagi, tuh nggak langsung kotak nyentuh garisnya gitu ya biasa gitu kan ya. Nah, itu biasanya dia kasih padding teman-teman. Itu sebutannya padding. Terus ada margin. Margin itu berpengaruh untuk ngecek ukuran di luar. Kebetulan kan ini karena si text parpolnya nggak kita fix ya width-nya, jadi kita coba fix ya width-nya. Coba misalnya kita fix tapi dari sisi P-nya aja. Jadi kita akan pakai p.text purple. Kita akan kasih width misalnya 500 pixel. Kita standarin aja sama dulu aja sebentar. Refresh, dia jadi kecil ya. Teman-teman jadi kecil. Nah, kalau teman-teman kasih margin, nih kita mainin lagi box model yang ada di Chrome ini. Kita kasih margin sebelah kiri misalnya 100 pixel atau 100 aja ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia langsung apa namanya tuh istilahnya apa ya, menjorok ya, gitu ya. Ada indentasinya dari eh, tempatnya kita yang ada di border ini, terus dia ada jarak 100 pixel ke kiri. Terus kita kasih 100 pixel ke kanan misalnya. Nah, ini nggak kelihatan sih pengaruhnya karena kebetulan saya ngelihat layarnya kayak gini ya. Nah, biasanya sih kita buka inspect di bawah sih kalau pengen lihat lebar ya. Kalau pengen lihat height, dia biasanya di apa namanya teman-teman, di samping kanan ditaruh. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat. Jadi eh, ada jaraknya, gitu ya. Nah, terus ini gimana cara naruh ke tengah? Apa kita pakai alignment gitu? Sebenarnya kita nggak bisa pakai alignment di sini. Ini saya refresh lagi. Nah, dia ke kiri ujung ya. Apakah bisa pakai alignment gitu ya? Misalnya saya width terus saya pakai align gitu, text align, middle ya, text align, bukan middle ya, apa center. Nah, teks yang center kan, bukan si objeknya. Gimana dong cara bikin biar objek ini ke center? Nah, di sini kita punya namanya margin auto, teman-teman. Nah, margin auto ini nggak buat kita di tengah otomatis. Nah, tapi kalau margin auto ini dia cuman bikin jarak antara kanan sama kiri. Jadi yang bawahnya nggak ada. Yang bawahnya masih belum. Jadi kalau yang bawahnya, biar ada marginnya, biar ada jarak antara tag ini sama tag image yang di bawah, gitu ya, teman-teman ya kasih margin lagi. Itu. Nah, untuk margin sendiri sebenarnya teman-teman bisa tulis ya. Jadi kalau teman-teman lihat, tadi kan saya nulis padding di sini ya. Kalau teman-teman klik di sini, sebenarnya ini padding diisi 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel. Jadi dia sebenarnya turunan dari padding top, padding right, padding bottom, sama padding left gitu. Ini biasanya kita nulisnya kayak gini. 10, misalnya dibedain ya, 5 pixel. Nah, kalau kayak gini jadinya berubah padding top sama padding bottom 10 pixel, padding right sama left 5 pixel. Kalau kita tambah lagi, ini bisa ya 3 elemen. Kita kasihnya ekstrim 7 pixel, jadi beda. Nah, ini hasilnya adalah padding topnya 10, padding right sama leftnya masih 5, tapi padding bottomnya jadi 7 pixel. Oke, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa nyoba di sini. Oke, nah ini kita pakai margin auto. Ingat ya, ini kalau di refresh kan dia hilang ya. Jangan lupa teman-teman masukin di sini. Margin auto. Nah, cuman tadi kan teman-teman bisa lihat ya bahwa jarak antara tag sebelum dan sesudahnya itu kan kayak mepet gitu ya. Teman-teman bisa kasih margin bottom berarti. Bottom, nah boleh ya. Nah, di sini kasih 20 pixel sama topnya saya kasih juga kan. Udah selesai, lalu kita refresh. Nah, baru sini ada margin gitu ya. Jadi kenapa box model ini penting? Karena ini teman-teman pakai buat ngatur semuanya. Jadi mulai dari bordernya, mulai dari paddingnya, padding itu isinya ya, biar dia nggak mepet ke sampai ke border ya si kontennya gitu ya, si tulisannya. Margin biar antara elemen sama elemen itu tidak tertumpuk gitu ya. Jadi kurang lebih gini cara buat teman-teman ngerapihin gitu. Oke, sip.
Mungkin begitu aja ya untuk CSS box model. Saya Abdul Alif. Terima kasih.